Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut negaranya akan mengambil alih jalur Gaza, merelokasi 2 juta warga Gaza, dan membangun Riviera of Middle East. Warga Palestina di Gaza akan dipindahkan ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania. Pernyataan Trump itu menuai kecaman dari Palestina dan negara-negara Arab. Rencana Trump itu juga mendapat penolakan dari Mesir dan Yordania termasuk Arab Saudi. Lantas mungkinkah rencana Trump mengambil alih jalur Gaza dan membangun Riviera of Middle East ini terwujud? Untuk membahasnya sudah hadir melalui sambungan Zoom Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan pengamat hubungan internasional Presiden University Sigit Andi Rahman. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Mas. Baik, saya ingin ke Pak Hidayat terlebih dahulu. Pak Hidayat, ini ketika Anda melihat ada rencana Trump yang luar biasa mengejutkan, ini Anda juga bereaksi cukup keras. Silakan pandangannya Pak Hidayat. Baik, tadi dalam judul besar Anda dikatakan bukan rencana, tapi betul, mimpi gitu ya. Tapi mimpinya mimpi dari Presiden Trump. Mimpi yang merepotkan dunia karena dia agaknya masih mempergunakan logika yang berlaku dengan dirinya. Dia bukan penduduk asli Amerika, dan dia dan teman-temannya datang ke Amerika. Di sana ada penduduk aslinya orang-orang dari India, dan kemudian mereka melakukan cara-cara ethnic cleansing, dan kemudian berdirilah negara mereka. Agaknya logika itu masih ingin mereka bawa ke Palestina, ke Gaza. Tapi jelas berbeda antara suku Indian dan juga suku atau warga Palestina. Suku Indian melakukan perlawanan, tapi mereka kemudian dikalahkan. Sementara Gaza telah membuktikan bahwa lebih dari 1,5 tahun digempur luar biasa oleh Israel dan dengan senjata-senjata Amerika Serikat yang diberikan oleh Joe Biden, dan sekarang akan ditambah lagi oleh Donald Trump, ditambah senjata-senjata dari sekutu Amerika dan sekutu Israel. Tapi ternyata Gaza bukan hanya menang, Gaza bukan hanya tetap eksis, tapi Gaza membuktikan bahwa merekalah pemilik tanah, merekalah penduduk asli dan yang berhak untuk berada di sana. Karena begitu ada kesempatan untuk kembali ke tempat tinggal mereka, terjadi gencatan senjata ini, lebih dari 1 juta massa berjalan begitu luar biasa dari Gaza Selatan menuju Gaza Utara, sekalipun mereka tahu Gaza Utara kondisi semacam itu. Sementara di Israel, airport Ben Gurion itu sangat dipenuhi oleh warga Israel yang ingin meninggalkan kawasan Israel karena mereka tahu bahwa Israel memang bukan tanah air mereka, karena begitu ada sedikit ancaman mereka langsung meninggalkan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mimpi itu adalah mimpi buruk yang sekalipun disampaikan oleh seorang presiden begitu seriusnya sampai dia menghubungi secara langsung Raja Jordania, Presiden Mesir. Tapi kali ini Donald Trump mendapatkan perlawanan yang luar biasa sangat jelas. Bahkan Raja Jordan mengatakan siap perang bila ini diberlakukan. Siap perang dengan Israel bila dipaksakan terjadinya relokasi dan atau pengusiran warga Gaza. Presiden Mesir mengatakan bahwa kalau ini dipaksakan maka perjanjian damai dengan Israel akan sangat berbahaya. Saudi dengan jelas mengatakan, bahkan subuh hari waktu Saudi Arabia, Saudi dengan tegas mengatakan yang dikatakan oleh Trump itu tidak benar ketika Trump mengatakan bahwa Saudi tidak menginginkan adanya negara Palestina, yang inginkan adalah damai. Saudi mengatakan tidak benar. Saudi mengatakan bahwa Saudi menegaskan sikapnya yang konsisten membela bangsa Palestina merdeka, dan karenanya menolak segala bentuk upaya ethnic cleansing, memindahkan warga Gaza dari negaranya ke tempat yang lain. Bahkan ketika kemudian Netanyahu mengatakan bahwa Saudi bisa menerima warga Palestina karena tanah Palestina, tanah Saudi sangat luas, anggota Majelis Syuro Saudi dengan tegas langsung menjawab, kalau logikanya demikian maka lebih baik Amerika segera menerima warga Israel karena tidak ada yang menolak kedatangan warga Israel ke Amerika Serikat, dan kemudian mungkin akan ditempatkan di Alaska, maupun yang lain termasuk Greenland bila itu akan diinginkan. Pasti itu tidak akan ada penolakan. Berbeda dengan kalau warga Gaza dipindahkan ke Saudi. Saudi menolak, dan yang terutama adalah warga Gaza, warga Palestina menolak. Seperti yang tadi telah Anda sampaikan, bukan hanya Presiden Palestina Mahmud Abbas, tapi seluruh kelompok perlawanan di Gaza mengatakan menolak dan tidak ingin itu diberlakukan, karena sekali lagi kalau itu dilakukan artinya adalah bukan hanya ethnic cleansing, tapi itu memudahkan rencana Israel untuk menghadirkan penjajahan yang mewujudkan negara Israel Raya,
dan itu sesuatu yang pasti ditolak oleh seluruh perlawanan dari bangsa-bangsa di Palestina. Dan uniknya, baru kali ini seluruh negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab semuanya menyatakan penolakan terhadap rencana Donald Trump. Seluruh Uni Eropa menyampaikan penolakannya. Bahkan seluruh anggota Dewan Keamanan Tetap PBB kecuali Amerika Serikat semuanya menolak mimpi daripada Donald Trump itu. Mimpi buruk ini mudah-mudahan Donald Trump segera terbangun untuk kemudian menyadari bahwa maslahat bagi Amerika, American First, bukan menghadirkan ethnic cleansing, bukan menghadirkan permasalahan yang Donald Trump ditarik oleh Netanyahu untuk semakin masuk ke dalam pusaran konflik di Gaza ini. Mestinya Donald Trump memahami ini, sekalipun dia dibayari kampanyenya oleh lobby Yahudi, tapi mestinya dia menyadari bahwa sebagai Presiden Amerika Serikat, dia adalah presiden yang mestinya menjaga kepentingan bangsa Amerika. Maka penolakan di Amerika sekarang juga sangat luas, bahkan masuk di Kongres sendiri. Sudah muncul inisiatif untuk menghadirkan impeachment terhadap Donald Trump, karena yang dilakukan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum internasional, sesuatu yang akan menghadirkan cleansing, sesuatu yang akan menghadirkan madarat atau hal yang tidak bermanfaat bagi Amerika Serikat sendiri. Baik. Ya, ini penjelasan yang luar biasa lengkap dari Pak Hidayat. Biarkan Donald Trump tetap dengan mimpinya, begitu ya. Nah, saya ingin ke Mas Sigit. Mas Sigit, ini ketika Donald Trump bermimpi mengambil alih jalur Gaza, kemudian merelokasi 2 juta warga Gaza di situ, kemudian mendirikan atau membangun Riviera of Middle East. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan dari 3 hal ini, mengambil alih Gaza, merelokasi, dan membangun Riviera itu. Oke, ya, jadi Riviera of Middle East itu ya impian bahwa Gaza itu yang terletak di pantai akan dibuat seperti sebagaimana wilayah pantai dari Marseille sampai di Prancis hingga sampai Italia, yang di situ turis, kosmopolit, orang bisa datang, dan harapannya dengan semacam itu akan kedamaian itu Namanya terjadi. Riviera juga Riviera, ya. Tapi hal ini sebenarnya Donald Trump pertama memang orang yang unik, kontroversial secara pribadi. Dia itu sangat ingin selalu men-challenge atau menantang hal-hal yang biasa. Tapi saat yang bersamaan dia memang sangat fokus dengan tujuannya. Dan salah satu capaiannya adalah gencatan senjata, dan ini kita perlu angkat topi dalam hal ini. Tapi ketika proposal ini muncul, sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya proposal ini bisa menghancurkan capaian yang sebelumnya. Itu yang kita sangat khawatirkan, bahwa memindahkan warga Gaza ke luar Gaza bukan hanya menjadikan konflik ini terus di Timur Tengah, tapi justru akan meluas ke wilayah yang lebih luas. Dan yang paling sebenarnya ini yang tidak ingin Donald Trump capai adalah melibatkan Amerika di konflik ini. Gaza mungkin hanya 360 km persegi setengah dari Jakarta. Warganya juga 2 juta. Tapi tadi Pak Hidayat Nur Wahid juga mengatakan bahwa ini bukan orang biasa. Artinya bahwa militansi mereka itu sangat sudah teruji. Kita lihat di video yang viral beberapa hari ini dari Maria Hanun. Dia bilang bahwa silakan mau mengontrol dunia, menguasai dunia, tapi tidak Gaza. Jadi artinya bahwa meskipun Trump mengatakan tidak akan mengirimkan pasukan ke Gaza, itu dan Gaza sangat real, masih Hamas memang melemah, tapi kekuatannya masih eksis. Artinya merelokasi warga Gaza, membangun kembali dan mengontrol itu tidak akan mungkin bisa tercapai kecuali dengan kekuatan militer. Dan ini sebenarnya sejak awal bertentangan dengan tujuan politik atau kebijakan luar negeri dari Trump. Baik, dengan reaksi dari negara-negara Timur Tengah yang begitu satu padu ya, menyatakan penolakan, terus pengecaman terhadap Donald Trump ini. Anda melihatnya ketika memang mimpi Trump ini apakah memang dapat mengganggu stabilitas di Timur Tengah, tapi dijawabnya nanti usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang.